Ya, kembali di editorial sepekan, Pak Eko, saya ingin bertanya kepada Anda. Jadi tampaknya sudah terbuka ya. Kan kita tahu bersama Demokrat juga bukan seoposisi Gerindra dan PKS, selalu mengatakan penyeimbang dan lain sebagainya seperti itu. Akankah kemudian keinginan publik atau kemudian rumors yang berkembang menjadi kenyataan? Misalnya Demokrat akan masuk ke istana, diberikan 1 atau 2 kursi atau paling tidak 1 lah untuk putra mahkota SBY. Ya semua kan serba mungkin ya, serba mungkin. Orang mengatakan bahwa ini satu step untuk misalnya prakondisi dan sebagainya, ya terserah lah. Tapi kami di kantor staf presiden memaknainya bahwa ini adalah satu cara yang ditunjukkan oleh presiden dalam fasilitasi pertemuan anak-anak itu sebagai satu ya mau dikatakan politik kelas tinggi, tapi sebetulnya levelnya pembicaranya enteng-enteng saja gitu. Enteng-enteng saja. Tapi yang lepas dari itu adalah pesan ya, pesan presiden kepada meskipun itu ditujukan pada Mas Agus. dua anaknya ya, dua anak muda ini, tapi juga ke anak muda yang lain, ke masyarakat bahwa mereka ini punya harapan yang lebih besar ke depan, dan kemudian untuk menjadi maju di pundak kalian, dan kemudian juga jangan lupa persoalan teknologi informasi, persoalan perkembangan teknologi ini menjadi bagian dari yang harus digenggam anak muda sekarang, karena persaingan di tingkat global sekarang ini sangat diwarnai oleh persaingan teknologi. Itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh presiden, meskipun melalui 2 anak ini, tapi pesannya juga ke anak muda yang lain. Oke, baik. Jadi intinya adalah terbuka ya, terbuka. Pak Rai pasti juga sudah menangkap dari awal tadi. Tapi secara politik begini juga ya, bahwa siapapun pemimpin, apalagi pemimpin, Pak Jokowi sekarang sedang menjadi presiden, Pak SBY juga pernah menjadi presiden dan dia punya anak dan semuanya, pasti semua punya harapan terhadap anak-anaknya. Ya. Nah, dan ada momentum politik yang akan menuju pada kematangan mereka. Taruhlah, jangan bilang 2019 kecepatan gitu. Satu periode begitu ya. Enggak, maksudnya ada satu, apakah itu misalnya 5 tahun lagi, 2019 periode kedua lagi gitu loh. Ada 5 tahun lagi di 2024 di mana waktunya anak-anak muda ini tampil mereka gitu. Nah, inilah yang menurut saya ini satu peristiwa yang akan menjadi legasi Pak Presiden Jokowi dengan mulai mengumpulkan anak-anak muda ini. Siapa tahu ya nanti 17 Agustus mereka akan diundang semua. Anaknya Mbak Puan. Kita akan, ini bayangan saya menyaksikan ada Mbak Puan, ada Yeni Wahid, ada Mbak Putih, ada AHY, ada Gibran, ada Kaesang, ada siapa lagi? Sampai ke sebenarnya kemarin malam itu sudah, ini embrionya sudah ada gitu di situ. Ada Bu Rahma, ada Bu Sukma, ada Mas Guru. Dalam launching. Ya, dalam launching gitu. Jadi kalau saja mungkin nih sebenarnya harapan Pak Eko, harapan saya. Ada. Moga-moga memang kan masyarakat ini kan senang ya. Moga-moga masyarakat Indonesia juga melihat bapak-bapak bangsa, ibu-ibu bangsa, kemudian juga putra-putra penerusnya itu kemudian tampil dalam sebuah frame besar peringatan kemerdekaan. Itu kan cantik sekali. Entah besok ya peringatan ke-72, entah pada saat setahun lagi ketika Indonesia menggelar momentum besar Asian Games, atau 28 tahun lagi ya ketika Indonesia masuki tahun emas 2045. Jadi saya kira di sinilah mulai kita harus berpikir bahwa tapi sooner better ya. Iya, berbeda-beda itu boleh saja. Boleh saja. Dan tidak harus semuanya menjadi satu, semuanya harus kesini enggak. Semuanya itu bisa bersuara. Kadang-kadang makanya kami memang kadang-kadang berbeda. Partai Demokrat itu kan partai penyeimbang.
ya. Nah, sama seperti Mas Eko tadi, kalau lagi ke sana akan lebih kita seimbangkan ke sini. Akan lebih gitu. seimbang ke kanan atau ke kiri sekarang pas Yang namanya seimbang itu di tengah. Ya kemarin udah ngaku jadi oposisi kok, sekarang jadi penyimbang lagi. Penyimbang yang imbang tuh harus imbang. Di Amerika kan juga ada Republik, ada Demokrat kan. Gitu. Jadi kalau yang satunya penguasa, yang satunya oposisi, penyimbang juga. Memang ini luar biasa. Amerika tidak ada yang di tengah, Amerika tidak ada yang di tengah begitu, tidak ada partai penyeimbang. Pak Roy Suryo, jadi kalau kemudian pertanyaannya adalah jika ditawarkan kepada Demokrat satu kursi lah untuk sang putra mahkota, Untuk akan penyeimbang. diambil Ya. untuk penyeimbang. Meskipun ini jawabannya ada pada diri Mas AHY, ya, tetapi sempat beberapa waktu yang lalu, meskipun sekali lagi politik itu bisa berubah, bisa cair. Waktu itu beliau mengatakan, Mas AHY mengatakan, biarkanlah Pak Jokowi ini meneruskan dengan koalisinya, dan kami jangan khawatir, kami itu akan menjaga Presiden Joko Widodo sampai 2019. Clear. Loud and clear, Pak SBY juga mengatakan begitu. Tanpa harus kita dari awal, tanpa harus kita ikut masuk ke dalamnya. Tapi sekali lagi yang namanya politik itu 2 tambah 2 bisa jadi bukan tentu 4, ya. Bisa jadi kalau 4 nggak untung nanti gitu. 2 tambah 2 bisa 5. Nah, jadi sudahlah, kita biarkan nanti melihat mana yang terbaik untuk bangsa ini. Kalau nanti ternyata gaung politik itu membuat lebih baik begini, lebih baik A, lebih baik gitu, ya kita ikuti saja lah. Gitu. Yang jelas Partai Demokrat tidak ingin mengambil keuntungan, bahkan juga mengambil atau membuat rugi masyarakat dengan ini. Kita yang untung adalah bangsa Indonesia semua. Mas Henry, sebelum kita break begitu, lebih baik mana untuk Demokrat dan juga untuk Presiden ya, untuk Pak Jokowi? Demokrat masuk atau membiarkan di luar saja dengan hubungan yang sudah terbina antar dua putra mahkota ini? Kalau menurut saya lebih baik di luar. Oh, lebih baik di luar. Karena kan masanya sudah pernah Demokrat memimpin gitu. Kalau menurut saya ini adalah masanya Pak Jokowi. Kalau kemudian nanti Pak Jokowi narik, kemudian jadi jelek tuh kan gara-gara Demokrat masuk. Jadi lebih baik menurut saya Demokrat di luar aja. Gitu ya, kecuali langsung wapres tawarannya itu bisa dipikirin. Bisa dipikirin lagi. Mungkin juga seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi Menteri senior. Bukan kursi menteri menjadi jembatan untuk kemudian menjadi wapresnya Pak Jokowi. Semuanya sih bisa saya tercapai. Tapi kalau menurut saya lebih baik memang adanya di oposisi karena sekarang udah terlalu penuh yang dukung pemerintah ini. Nanti terlalu penuh aja udah ada yang mau dibuang-buang keluar. Buat rakyat itu sebetulnya lebih baik memang seimbang karena ada jadi pada saat memberikan kebijakan itu ada juga yang mengkritisi. Itu bagi Pak Jokowi ya. Tapi bagi Demokrat lebih baik mana? Masuk atau di luar sebagai penyeimbang? Kalau Demokrat pragmatis ya masuk pastinya, gitu kan. Yang tadi itu skenarionya masuk jadi presiden kemudian jadi wapres gitu kan. Atau memang misalnya mempersiapkan di Pilkada 2018 misalnya kan itu lebih baik seperti itu. Arahnya yang paling dekat kan 2018 kan. Nah itu mungkin larinya dan kita telahnya mungkin lebih dekat. Misalnya di Jawa Timur Demokrat ikut-ikutan dukung Khofifah misalnya nanti ya, misalnya sekarang kan udah mau ke Gus Ipul, jadi jauh banget 2018 itu dekat jadi maksud saya kalau Khofifah itu loh maksud saya kalau masuk ke pemerintahan pasti arahannya ada di 2018 dulu sebelum masuk ke Wapres. Tapi saya tuh boleh nggak mengkritisi sedikit termin putra mahkota? Saya agak kurang suka tuh dengan itu. Lebih baik kita memberikan kesempatan juga buat rakyat yang lain tuh jadi pemimpin kan, daripada kita memandang ini anak-anak calon presiden adalah putra mahkota nanti kelak seolah-olah tuh kita nggak punya pemimpin lagi. Tidak, yang nanti semuanya yang tampil kita sebut putra mahkota. Oke. Pak Henry juga kita sebut putra mahkota dari ayahnya begitu. Ya, kita nanti bicara soal konstelasi politik pasca pertemuan ini begitu. Siapa partai yang gerah, siapa yang lapang dada begitu, kita akan kembali saat lagi.